Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim menjelaskan satu peristiwa ketika Anas bin Malik atas perintah ibunya mengundang Rasulullah datang ke rumahnya. Kemudian Rasulullah dijamu makanan. Setelah itu Rasulullah minta ada air, serahkan air itu kepada Rasulullah dalam waskom. Lalu Nabi mencelupkan jari jemarinya di situ dan mencipratkan sudut-sudut rumah itu. Setelah itu beliau bertanya, di mana tempat kalian sholat di rumah ini? Tunjukkanlah tempat sudut rumah. Lalu beliau salat di situ. Fi ghairi waktu sholat, kata dalam Sahih Muslim. Bukan pada waktu sholat. Nabi sholat di situ. Sampai para ulama berdebat, sholat apa ini? Nabi itu. Ada yang menyebut ini sholat Nabi itu syukrut ta'am, bersyukur karena sudah makan. Ada yang menyebut ini sholatnya sholat melatih yang punya rumah. Jadi untuk bagaimana caranya sholat, katanya begitu. Jadi ini sholat pendidikan. Tapi kata Imam Nawawi, hadihi hujjatun liman tabarroka bi athari sholihin. Ini adalah dalil yang menjelaskan dianjurkannya kita mengambil berkah dari kedatangan orang-orang yang saleh. Jadi karena dulu pun para sahabat mengambil berkah dari kedatangan Nabi, sepeninggal Nabi kita bisa mengambil berkah dari orang-orang yang saleh. Jadi sekarang ini kalau punya rumah, minta orang saleh datang ke rumah kita, suruh ini. Walaupun seperti kemarin Bapak bilang, agak sulit juga cari orang saleh itu. Tapi dengan tadi itu, innamal a'malu binniyat, sesuai dengan yang kita niatkan. Apa hal-hal yang menyebabkan datangnya keberkahan di dalam kehidupan kita? Saya hanya mengambil beberapa hadis saja. Bil adli tatadha'aful barakat, karena keadilan keberkahan akan berlimpah. Jadi kalau kita menegakkan keadilan di rumah atau di negara, Tuhan akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Lalu saya bacakan satu lagi, hal-hal yang menghilangkan berkah, yang bisa menghapuskan keberkahan. Itu sudah jelas, dosa apapun itu akan menghilangkan keberkahan. Sebagai tandingannya, dosa itu menimbulkan laknat, dan laknat juga menyebar, sama seperti berkah. Laknat juga menyebar. Bahkan satu tempat yang pernah dilaknat Allah, itu laknatnya menetap kadang ratusan tahun setelah itu. Pada peristiwa perang Tabuk, ketika Nabi berangkat perang, sampai di satu tempat yang dahulu bangsa Ad dan Tsamud di situ dilaknat Tuhan karena kemaksiatannya. Para sahabat berhenti di situ. Ada yang mulai masak, menjerang air, ada yang membuat roti. Begitu Rasulullah datang, kata Rasulullah, asri'u, cepat kalian meninggalkan tempat ini, karena tempat ini adalah tempat yang terkutuk. Rasulullah malah melarang orang salat di tempat itu. Jadi karena walaupun sudah ratusan tahun, itu laknatnya menetap di situ. Sama seperti keberkahan juga, walaupun sudah ratusan tahun, sudah lebih dari 1000 tahun kita ditinggalkan Rasulullah, tempat yang pernah didatangi Rasulullah itu adalah tempat yang mengandung keberkahan. Kuburan Nabi adalah kuburan yang penuh berkah. Tidak ada salahnya kita mengambil berkah dari kuburan itu. Kemudian, jadi semua maksiat itu akan menghilangkan berkah. Seperti dalam surat Al-A'raf itu, ayat 96. Sekiranya mereka beriman dan takwa, kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, dan kami siksa mereka karena perbuatan mereka. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kita melanjutkan kajian Kunuzul Hikmah, Kunuzul Ma'rifah, belajar hikmah dan ma'rifat dari teladan agung dan kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Sehat walafiat semuanya insya Allah dalam sebaik kebahagiaan, sebaik kesejahteraan. Ada satu golden rule di dunia dan berbagai agama juga meyakininya, bahkan disebut sebagai golden rule, itu kaidah emas, yaitu kita bahagia dengan sukacita sesama dan kita bersedih ikut berduka dengan penderitaan sesama. Kita doakan saudara kita kaum muslimin di berbagai tempat belahan dunia yang sekarang ini sedang teraniaya, terutama kaum muslimin di Palestina. Nah, masih tentang adab, satu di antara makna adab yang paling utama adalah menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Kafaka adaban li nafsik ijtinabu ma takrahuhu min ghairik. Ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah dalam Nahjul Balaghah, kalimat-kalimat singkat beliau. Cukuplah yang disebut adab. Apakah kita ini sudah disebut beradab atau belum? Ijtinabu ma takrahuhu min ghairik. Menjauhkan apa yang tidak kau sukai dari orang lain. Jadi kalau kita tidak suka berada dalam posisi yang sulit, jangan tempatkan orang lain juga dalam posisi yang sulit. Kalau kita tidak suka berada dalam situasi yang tidak enak, jangan tempatkan orang lain juga pada situasi yang tidak enak. Itu disebut dengan adab. Itu disebut dengan adab. Nah, masih dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, dan kita bisa bayangkan kalau aturan emas ini diamalkan oleh semua orang, semua akan menilai orang lain berdasarkan ukuran dirinya sendiri. Nah, masih dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, afdalul adab. Jadi kalau adab, apalagi adab yang paling utama, adakah adab lain lagi yang lebih utama? Kalau tadi itu sudah cukup adab itu, kau jauhkan orang lain dari sesuatu yang kau tidak sukai, itu sudah adab yang cukup, ya, itu sudah cukup sebagai adab. Ternyata ada lagi afdalul adab, adab yang paling utama. Kalau tadi itu golden rule sudah cukup sebagai adab, ini ada adab lagi yang paling utama. Kira-kira adab apakah yang paling utama itu?
Di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu menyampaikan afdalul adab itu ayyaqifal insanu inda haddahi wa la ya'tada qadrah. Adab yang paling utama bagi manusia adalah ketika ia berhenti di satu titik, satu batas, dan ia tidak melewati batas yang merupakan kadarnya. Untuk menggambarkan itu ada sebuah riwayat juga dari Imam Ali bin Musa Ridho alaihi salatu wassalam, ma halakam ru'un arofa qadrah. Tidak akan celaka orang yang mengenal kadarnya, yang tahu kadarnya. Kalau kita tahu kadar kita sampai A, B, C, kita sampai di A, berhenti di A, itu ternyata adab yang paling utama. Kadar kita sampai B, tidak memaksakan ke C, itu ternyata adab yang paling utama. Ada gerakan contoh begini, katanya begitu. Ini mungkin hubungannya bisa jadi tinju atau goes. Jadi kalau misalnya berolahraga tidak memaksakan di luar kadar, di luar. Dan ini saya kira berlaku untuk apapun juga, untuk semuanya juga. Nah, kisah dari baginda Nabi SAW berkaitan dengan kadar itu. Antara memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan dan menjaga agar orang lain tidak beroleh sesuatu yang tidak disukai, yang kita tidak sukai. Satu saat baginda Nabi SAW berjalan bersama sahabat Huzaifah al-Yamani. Ini kisah diriwayatkan dalam sirah baginda Nabi SAW dan menarik karena ternyata perjalanannya ini baginda Nabi SAW mungkin menunjukkan keseharian baginda Nabi, tapi pada saat yang sama barangkali jarang kita dengar. Itu baginda Nabi dan sahabat Huzaifah berjalan bersama menuju tempat pemandian. Dalam hal ini misalnya pemandian umum. Dahulu di negara-negara Timur Tengah, saya kira sampai beberapa tahun terakhir, tidak selalu setiap rumah itu punya kamar mandi sendiri. Jadi kamar mandinya itu atau tempat pemandiannya di luar. Kadang-kadang ada tempat pemandian umum. Di beberapa negara Timur Tengah masih lazim yang seperti itu. Nah, suatu saat baginda Nabi SAW berjalan bersama sahabat Huzaifah untuk menuju ke tempat pemandian umum. Dan yang menarik, kan yang satu baginda Nabi SAW, yang satu sahabat Huzaifah, pastilah ada kesungkanan, keengganan, dan lain sebagainya. Ini baginda Nabi SAW mengambilkan kain seperti handuk atau pakaian yang akan. Jadi saling memikulkan, saling bergantian memegangkan, kan berdua. Jadi begitu yang satu masuk, yang lain menunggu, memegangkan. Sahabat Huzaifah yang merasa tidak nyaman dengan itu, demi ayah dan ibuku, karena ya kainnya misalnya handuk dan pakaiannya atau pakaian ganti dan sebagainya itu dipegang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Huzaifah yang merasa tidak nyaman, merasa malu, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong bermohon betul Huzaifah, jangan kau lakukan ini. Sahabat Huzaifah hanya meminta pada baginda Nabi, jangan pegangkan handukku, jangan simpankan bajuku. Kita bisa bayangkanlah, pasti terbayang seorang sosok yang sangat dicintai, teladan yang sangat besar, misalnya memegang handuk kita atau kain kita, kan rasanya gimana gitu. Baginda Nabi SAW menjawab, sesungguhnya ketika dua orang bersama, yang paling Allah Ta'ala cintai, yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling memuliakan, mencintai, berbuat baik kepada yang lainnya. Di bagian Nabi ingin mencontohkan adab itu ketika kita menjadi adab yang paling utama, menempatkan orang lain pada posisi kita. Ketika dua orang bersama, yang paling Allah Ta'ala cintai adalah yang paling memuliakan sesamanya, memuliakan saudaranya dalam kebersamaan itu. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua, jadi adab untuk kita semua. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.